Kita mulai Bu ya. Siap. Halo, selamat sore Ibu Nining. Halo, selamat sore Bu Ayu. Gimana kabarnya Bu? Baik, aku baik Bu Ayu. Bagaimana nih kabar Ibu Ayu? Syukur baik juga sama seperti Ibu Nining. Ibu kegiatan atau kesibukannya apa sih hari ini Bu? Lagi ngapain Saya, gitu? saya ini sedang banyak yang saya kerjakan. Saya lagi membuat soal untuk tes sumatif akhir di sekolah saya Bu Ayu. Semester Bu ya. Ya. Ibu tadi ada chat ke saya mengenai katanya ada yang ingin Ibu ceritakan. Kalau boleh tahu, boleh Bu Ibu ceritakan? Iya nih Bu Ayu, saya itu lagi bingung. Saya itu begini Bu, saya mengajar di kelas saya itu ada 2 siswa saya di kelas peternakan itu, di jurusan peternakan tuh ada 2 siswa yang saya perhatikan itu memang tidak fokus Bu Ayu. Tidak pernah fokus dalam mengikuti pembelajaran. Akhirnya pada saat kita ujian atau assessment itu mereka mendapatkan nilai yang sangat rendah di bawah KKM. Seperti itu Bu Ayu. Ya, saya bisa menangkap Ibu menceritakan bingung karena tidak fokus, ada siswanya yang tidak fokus. Nah, Bu, kita punya waktu nih 15 menit. Dari percakapan kita hari ini, goal apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Nah, ini Bu Ayu, saya itu kepengennya itu siswa saya itu bisa fokus kayak gitu dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Karena jika mereka tidak fokus, akhirnya hasil akhirnya itu tidak memuaskan gitu, tidak sesuai. Tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tidak tercapai. Iya, berarti dari yang saya dengar, Ibu ingin siswanya Ibu lebih fokus lagi agar pembelajarannya lebih maksimal, begitu Bu ya? Iya, iya. Nah, kalau boleh nih Bu, bisa lebih dispesifikan lagi, dideskripsikan eh, kriteria fokus seperti apa sih yang Ibu harapkan ke anak-anak? Kriteria yang saya harapkan dari siswa itu, Bu, siswa saya itu bisa tenang belajar di dalam kelas, mengikuti semua alur yang saya lakukan di dalam kelas dan hasil akhirnya itu jika saya memberikan assessment itu mereka bisa menjawab seperti itu dan saya bisa tahu bahwa mereka itu mengerti dengan apa yang sudah saya sampaikan. Aku sih inginnya begitu Bu Ayu. Halo? Ya. Jadi kriteria fokus yang Ibu inginkan itu anak-anak agar bisa lebih tenang lah dalam mengikuti pembelajaran. Nah, Ya. Ibu untuk kita mengetahui nih, untuk kita mengetahui kesenjangan antara situasi sekarang dengan apa yang Ibu harapkan. Kalau misalnya saya berikan skala Bu, skala 1 sampai 10. Menurut Ibu, dari pengamatannya Ibu, tidak fokusnya anak yang 2 tadi ini, itu berada di skala berapa Bu? Ada di skala 4 sepertinya Bu. Saya bisa memberikan mereka range di 4. Skalanya di skala 4 ya, Iya. berarti lumayan ya, lumayan jauh kesenjangannya menuju ke pasti goalnya 10 ya, menuju ke Iya. 10. Nah, Iya. sekarang
menurut Ibu, apakah fokus ini apakah akan berpengaruh tidak atau berpengaruh penting tidak terhadap keberhasilan pembelajarannya Ibu di kelas? Saya pikir sangat berpengaruh ya Bu Ayu ya. Karena jika anak-anak itu tidak fokus Bu Ayu, mereka tidak bisa mendapatkan tujuan pembelajaran yang saya ajarkan pada hari itu. Seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting anak-anak untuk fokus dalam mengikuti pembelajaran yang ada di dalam kelas. Wah, berarti ketidakfokusan ini bisa jadi penyebab juga ya, penyebab tujuan pembelajaran tidak tercapai ya, dari apa yang saya dengar tadi. Ya. Ibu, kalau dari permasalahan tadi, apa nih kira-kira ide atau gagasan yang akan Ibu lakukan agar anak ini bisa fokus? Apa ya Bu Ayu ya? Kemungkinan saya akan mengaplikasikan teknik stop di dalam pembelajaran saya, Bu Ayu. Jadi teknik stop itu akan saya lakukan di setiap pembelajaran supaya menumbuhkan rasa fokus pada anak-anak. Terus saya juga akan membuat media pembelajaran dalam bentuk bermain peran yang akan saya sesuaikan dengan materi yang ada di pembelajaran saya. Sepertinya itu Bu Ayu yang ingin saya lakukan ini. Mengubah cara pembelajaran saya di kelas. Ibu Nining, maaf ya, tadi ini jaringan saya kurang stabil. Boleh tidak Ibu uraikan kembali kira-kira gagasan apa tadi selain teknik stop tadi? Oke. Jadi saya di dalam kelas itu sepertinya ingin mengaplikasikan teknik stop. Selain teknik stop yang saya aplikasikan, saya akan membuat satu metode pembelajaran, yaitu bermain peran di dalam kelas, sehingga anak-anak itu tidak terlalu bosan di dalam kelas. Jadi nanti materi itu akan saya sesuaikan dengan mana yang bisa dijadikan untuk bermain peran. Begitu Bu Ayu. Oke, Ibu akan melakukan dua gagasan ya. Yang pertama teknik stop dengan bermain peran. Kalau misalnya di dalam kelas spesifiknya, gambaran realnya teknik stop yang akan Ibu lakukan seperti apa, Bu? Oke, jadi setelah saya mengabsen siswa, setelah pembukaan dan mengabsen siswa, saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop, atau bisa juga nanti pada saat pembelajaran berlangsung, di tengah-tengah pembelajaran saya akan menjeda sedikit waktunya untuk melakukan teknik stop. Seperti itu Bu Ayu. Baik, jadi akan Ibu lakukan di awal ataupun di tengah pembelajaran ya Bu ya. Nah, tadi Ibu punya dua gagasan, dua solusi. Kalau menurut Ibu, mana yang lebih prioritas atau mesti diprioritaskan dua-duanya? Kalau menurut saya sih Bu, sepertinya dua-duanya saya akan lakukan, karena mengubah cara pembelajaran saya di kelas itu akan membuat anak-anak tidak bosan, dan saya berharap mereka juga lebih fokus. Karena dalam bayangan saya ini Bu, untuk bermain peran itu bukan di dalam kelas, tetapi di luar kelas. Seperti itu. Jadi dua-duanya saya akan lakukan Bu Ayu. Iya, berarti keduanya ya. Nah, kapan nih
kapan rencananya akan dijalankan dan siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk pelaksanaan ini? Oke, karena sekarang ini kita sedang dalam minggu-minggu semester terakhir dan kami sedang melakukan assessment atau apa namanya ujian akhir semester. Kemungkinan ini Bu, saya akan lakukan pada saat masuk ke semester 2. Di bulan Januari nanti itu saya akan melakukan ide-ide yang saya sampaikan tadi. Oke, Ibu akan melakukannya di semester 2 ya. Nah, Ibu, gimana caranya Ibu melihat bahwa rencana itu akan bisa berjalan dengan baik? Mulai dari sekarang, hal-hal apa saja sih yang akan Ibu persiapkan untuk persiapan bulan Januari ini? Oke, tentunya saya akan membuat perangkat pembelajaran supaya saya bisa terarah dalam mengajar. Saya juga dari sekarang sudah akan membuat media-media ajar yang akan saya ajarkan ke siswa sehingga pada saat masuk semester 2 saya sudah siap dengan segala pernak-pernik nih, maksudnya segala pernak-pernik pembelajaran. Terutama saya harus banyak mencari referensi agar anak-anak itu tidak bosan sehingga mereka bisa fokus. Begitu sih Bu. Wah, kalau saya lihat dari persiapannya Ibu, dari buat RPP, kemudian menyiapkan media-media, kemudian juga mencari referensi, ini sangat matang sekali. Kalau misalnya Ibu jalankan dan di bulan Januari itu saya rasa akan lebih optimal lagi. Saya rasa ini ide yang sangat-sangat luar biasa, akan nantinya mudah-mudahan bisa membantu dalam membuat anak itu bisa menjadi fokus. Nah, Ibu Nining, dari percakapan kita hari ini, kesimpulan apa sih yang bisa Ibu dapatkan dari sesi ini, Bu? Saya bisa saya mendapatkan solusi bahwa bagaimana caranya siswa saya nanti bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran saya, yaitu dengan cara saya mengaplikasikan teknik stop. Yang kedua, saya akan membuat media pembelajaran yaitu dengan bermain peran yang akan saya lakukan di luar kelas sehingga anak-anak itu tidak bosan dan bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Begitu Bu Ayu. Iya, Ibu, jadi yang Ibu simpulkan tadi itu kalau saya ambil kembali yaitu Ibu akan melakukan teknik stop dengan melakukan teknik bermain peran di dalam kelas. Nah, Ibu itu kan tadi baru rencana ya, agar progres ini bisa lebih terukur ke depannya, kira-kira Ibu ada waktu enggak? Atau bisa enggak kita bertemu kembali di awal bulan Januari, Bu? Oke, Bu Ayu, baik, bisa. Nanti saya luangkan waktunya untuk berbincang kembali dengan Ibu Ayu. Oke, Bu Nining, kita bertemu kembali nanti di bulan Januari ya. Tapi sebelum kita menutup sesi ini, Bu, gimana perasaan Ibu hari ini? Saya lega, Bu. Saya sudah plong. Saya jadi bersemangat kembali untuk mengajar karena dengan coaching yang Ibu lakukan itu membuka ide saya untuk melakukan perubahan di kelas sehingga saya berharap sih semoga dengan apa yang ingin saya lakukan itu bisa membuat kedua siswa saya itu lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Ibu Nining, tidak terasa. Iya, Ibu Nining, tidak terasa ya, kita sudah berbincang-bincang cukup lama. Sebenarnya
Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Nining, saya mendapatkan banyak pelajaran karena saya sendiri sebagai guru untuk bisa saya terapkan di dalam kelas ketika saya menghadapi permasalahan yang sama. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat. Banyak ya Ibu Nining atas waktunya. Iya Ibu Ayu, sama-sama. Sama-sama Bu Ayu. Ya, selamat sore Ibu Nining. Selamat sore.